Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak, ketemu lagi dengan Wulan dari Prodi Bisnis Digital. Nah, hari ini kita akan membahas MSDM ya, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan materi kita adalah jaminan hari tua dan pensiun. Sebelum kita membahas mengenai pensiun ataupun jaminan hari tua, kita akan membahas dulu mengenai bentuk-bentuk dari separation atau pemisahan. Oke. Dalam menjaga stabilitas tenaga kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan akan selalu dibutuhkan turnover. Tetapi turnover yang terlalu tinggi tentunya tidak diharapkan oleh perusahaan karena menimbulkan banyak biaya. Di antaranya adalah biaya pengangkatan. Itu menyangkut waktu dan fasilitas-fasilitas untuk perekrutan, wawancara, dan pemeriksaan replacement. Kemudian ada biaya yang disebut dengan biaya pelatihan. Itu menyangkut waktu supervisor, departemen personalia, dan petatar atau tutor. Dan upah seorang karyawan pemula selalu lebih besar daripada produktivitasnya. Karena apa? Mereka masih dalam masa penyesuaian. Sedangkan biasanya kalau upah pemula itu tetap ada UMR-nya, tetap ada meskipun ada pemotongan itu biasanya probation-nya itu 3 bulan biasanya atau masa percobaan. Nah, itu dalam waktu 3 bulan apakah dia bisa mengikuti, apakah dia bisa running seperti rekan-rekan lainnya atau tidak. Tapi tetap saja produktivitasnya selama 3-6 bulan pertama itu memang belum seahli atau sebaik rekan-rekan lainnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan biaya tingkat kecelakaan. Karena memang biasanya karyawan baru tingkat kecelakaannya memang lebih tinggi daripada karyawan lama karena karyawan lama itu sudah ahli. Terutama kita sedang membicarakan karyawan-karyawan yang ada di pabrik ya, karena itu kan memang butuh keterampilan-keterampilan yang diperlukan, terlatih sudah lama gitu ya. Nah, kemudian tingkat kecelakaannya memang kalau di pabrik untuk para karyawan baru ini tinggi dibandingkan karyawan-karyawan yang memang sudah bisa menyesuaikan ritme, menyesuaikan diri gitu. Tapi bukan berarti bahwa karyawan lama itu tidak pernah celaka, tidak. Cuman tingkat kecelakaan dari karyawan barunya itu memang lebih tinggi gitu karena kan memang dia belum menguasai, kemudian dia belum tahu arah, dia belum tahu tempat dan lain-lain juga ya. Jadi kemungkinan dia untuk mengalami sebuah kecelakaan ringan ataupun insiden itu lebih besar daripada karyawan lama. Kemudian hilangnya produksi selama selang waktu antara pemisahan karyawan lama dan penggantian oleh karyawan baru. Pada saat ada karyawan yang resign ataupun dipecat ataupun dipindahkan, maka akan ada jeda, ada selang untuk merekrut pegawai baru yang menggantikan di posisi itu. Nah, produktivitas ini akan terasa sekali kalau di pabrik. Jadi hilangnya satu orang di satu posisi tertentu tanpa ada pengganti dan atau mungkin penggantinya tidak dalam waktu cepat, itu biasanya akan berpengaruh langsung kepada produktivitas sebuah barang produk gitu. Karena apa? Ya biasanya contoh ada yang bagian memasukkan barang atau memasukkan produk ke dalam kaleng
gitu kan. Kan meskipun semuanya sudah ada mesin, biasanya kan tetap ada manusianya, ada sisi manusianya. Nah, manusia-manusia atau pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja yang ada di titik-titik tertentu itu lumayan krusial gitu. Karena dia yang akan mensortir gitu. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin, maka dilakukan manusia. Kalau salah satu tim tidak ada, contohnya yang biasanya 2 orang, hanya ada 1 orang. Ya, tangan 1 orang itu kan cuma 2. Kemudian sedangkan kalau ada 2 orang, maka tangannya ada 4. Maka tingkat produktivitasnya biasanya ya lebih, bagaimanapun juga akan lebih cepat kalau ada 2 orang. Seperti itu ya. Nah, selang waktu yang dimaksud itu adalah dari kekosongan sampai dengan kita dapetin orang baru lagi. Yang timingnya, yang kecepatannya, ritmenya sudah sama, itu berapa lama? Itu ya, itu yang dimaksud dengan hilangnya produksi. Paham ya teman-teman ya? Kemudian peralatan produksi tidak dimanfaatkan secara optimal selama selang waktu pengangkatan dan periode pelatihan. Pada saat tidak ada orangnya, peralatan produksinya ya tetap aja ada. Padahal orangnya tidak ada. Mesinnya tetap dinyalakan. Maaf. Listriknya yang digunakan untuk mesin itu tetap digunakan seperti itu. Nah, makanya disebut turnover. Kalau terus berganti-ganti orang, resign terus, maka akan memakan banyak biaya. Oke, kemudian ada lagi biaya tingkat pemborosan dan barang sisa yang meningkat jika karyawan baru terlibat. Namanya karyawan baru, tentu saja banyak toleransi yang harus dikasih. Karena apa? Karena dia belum terbiasa. Kenapa lebih boros? Contoh, reject, error, salah, menceng. Nah, ini akan terlihat sekali kalau ada di pabrik atau di perusahaan manufacturer ya, yang memang terlihat hasil kerjanya langsung, orang per orangan tuh terlihat sekali. Nah, ini barang sisa atau ya tadi itu barang-barang reject, terus mungkin kertas yang harusnya tadinya label itu bisa pas sekali gitu, satu label gitu bisa langsung dipakai untuk 2 kaleng. Tapi karena ini masih baru, jadi kurang pas ngepasinnya di kaleng, kelebihan motong labelnya, contoh seperti itu, maka yang tadinya harusnya satu label itu bisa untuk dua kaleng, dia hanya bisa 1. Karena itu tadi, karyawan barunya belum terbiasa, belum tahu triknya, gimana caranya motong timingnya. Oh, timingnya di titik ini sampai sini, ini biar bisa muat 2, seperti itu, dan lain-lain ya. Kemudian upah lembur yang disebabkan oleh jumlah pemisahan yang berlebihan dan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi tanggal penyerahan barang yang telah dijanjikan. Maksudnya apa? Karena pegawainya kurang, karena ada yang resign, maka harus ada pegawai lain yang melakukan lembur. Kalau cuma 1 orang, itu mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau kalian keluarnya berjamaah, ada 5, ada 7, ada 10 dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan pegawai yang lain kan sudah ada plot-plotannya sendiri, sudah ada shift-shiftannya sendiri. Nah, maka itu nanti akan berpengaruh ke biaya lembur. Karena kalau tidak dilembur, nanti tanggal penyerahan barangnya itu akan mundur. Karena produksinya makin mundur. Belum lagi kalau produksi, kalau makin lama dibesok-besokin gitu. Dibesokin, belum selesai sekarang ya sudah besok aja dikejar. Belum tentu, karena kan kita bicara listrik. Listrik dari satu mesin yang besar. Sekalinya colok di hari ini sama diselesaikan kemarin, itu kan akan berbeda. Akan berpengaruh ke harga listrik, biaya listrik. Ya enggak?
Tuh, jadi itu tadi kenapa kalau turnover atau tingkat keluarnya, keluar masuknya pegawai baru itu kalau terlalu tinggi itu tidak baik bagi perusahaan. Baik dari sisi produksi maupun sisi keuangan dan juga sisi SDM yang akan menghabiskan waktu banyak untuk biaya pelatihan, pengangkatan, kemudian lain-lain, dan itu juga bisa mengakibatkan tingkat kecelakaan yang tinggi. Padahal target dari perusahaan adalah zero accident. Gitu ya. Oke, kita masuk ke pemisahan atau separation. Ini merupakan keputusan untuk berpisah antara organisasi dan individual karyawan yang bersangkutan. Namun penting bagi personalia atau HRD untuk menemukan metode pemisahan terbaik agar meminimalisasi dampak negatifnya pada organisasi maupun karyawan yang terkait. Dalam prakteknya pemisahan terbagi atas beberapa jenis yaitu pensiun atau retirement, pemberhentian atau layoff, pemecatan atau discharge, dan penempatan di luar atau outplacement. Pensiun. Pemisahan dapat terjadi karena hal-hal yang terjadi secara ilmiah. Misalnya, karena pekerja memang memasuki masa pensiun atau mengalami kematian atau habis masa kontrak kerjanya. Pemisahan jenis ini termasuk dalam attrition dan merupakan yang paling mudah dalam mengurangi karyawan karena ini merupakan proses yang lama karena kan sudah diperkirakan waktunya. Kecuali yang kematian ya. Nah, masa pensiun merupakan masa di mana Anda bekerja saat memasuki atau berhenti bekerjanya karena usia atau kondisi tertentu. Itu kalau pensiun. Sedangkan kalau pemberhentian karena layoff, pemutusan hubungan kerja atau PHK, ini pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila yang pertama, pekerja meninggal dunia, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, atau adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktu jangkanya ditetapkan atau sebelum jangka waktu yang sudah ditentukan itu dia melanggar kontrak, maka wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Nah, kalau yang tadi diberhentikannya itu kan memang masuk masa pensiun, kalau pensiun atau meninggal atau habis masa kontrak kerjanya. Nah, kalau yang pemberhentian yang ini biasanya lebih ke pemutusan hubungan kerja. Ini ada keadaan atau kejadian tertentu yang ada di dalam perjanjian kerja tapi dilanggar. Yang melanggar siapa? Bisa saja perusahaan, tapi bisa juga pegawainya. Nah,
ini kondisi-kondisi apa saja itu nanti kita akan coba untuk bahas satu-satu ya. Kemudian setelah pemberhentian ada yang disebut dengan pemecatan. Menurut Sopyandi 2008, karyawan yang diberhentikan dengan cara tidak hormat, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan uang pesangon. Tetapi bagi karyawan yang diberhentikan dengan cara hormat oleh perusahaan, maka konsekuensinya perusahaan harus memberikan uang pesangon yang aturannya sesuai dengan yang sudah diberlakukan dalam undang-undang. Nah, metode pemisahan yang paling tidak menyenangkan adalah ya ini, karyawan dipecat. Karena biasanya kalau karyawan dipecat itu, karena memang biasanya dipandang kurang memuaskan hasil kerjanya, baik dari segi prestasi maupun sikap. Ada sikap-sikap tertentu yang tidak sesuai dengan budaya organisasi, atau ada sikap-sikap tertentu yang memang tidak pas atau tidak cocok, dipandang tidak layak sebagai pegawai di perusahaan tersebut. Contoh biasanya yang amoral, mungkin sikap-sikap amoral yang terlibat kasus, kemudian terlibat kriminal, nah, itu biasanya sudah langsung membuat seseorang itu bisa kena pecat, bukan cuma SP lagi, tapi bisa langsung dipecat. Gitu. Tapi biasanya memang perusahaan-perusahaan itu pada saat akan memecat pegawainya, mereka sudah mempertimbangkan dengan baik segala halnya, kemudian mereka juga sudah tahu aturan-aturannya dan sudah menyampaikan kepada serikat kerja. Nanti teman-teman akan mendapatkan informasi tambahan apa saja sih yang larangan-larangan atau mungkin hukum-hukum yang membatasi sebuah kondisi pemecatan terhadap karyawan atau pegawai. Jadi kita kalau menjadi owner perusahaan, untuk memecat seseorang itu banyak pertimbangannya. Tidak bisa langsung main pecat begitu saja, karena ada aturan-aturannya yang harus dipenuhi. Oke, kemudian penempatan di luar atau outplacement, ini pihak yang dihentikan akan diserahkan kepada bagian penyuluhan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat penempatan tersebut. Masalah utama yang langsung dihadapi adalah penanaman kembali rasa percaya diri dan harga diri karyawan. Tujuannya adalah agar karyawan bersangkutan dapat segera menggunakan waktunya bukan untuk menyesali atau memikirkan diri sendiri, namun untuk mencari pekerjaan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Selain ini tadi informasi mengenai batasan-batasan serikat pekerja atas hak pemecatan, ada juga sumber batasan lain yang mengurangi kebebasan majikan ataupun owner perusahaan atau bagian SDM untuk memecat seorang karyawan. Ini sumbernya ada Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional, hakikat pembatasannya mengenai kegiatan serikat pekerja, kemudian ada UU Hak Sipil, UU atau Undang-Undang Diskriminasi dan Keselamatan Kerja, Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Perwasitan atau Perjanjian Serikat Kerja, dan berbagai pengadilan. Ini hakikat pembatasannya seperti yang tercantum. Jadi, pada saat perusahaan ataupun owner memecat orang, dia harus mempertimbangkan ini dulu. Karena ternyata memecat orang tidak bisa seenak-enaknya kita saja. Begitu ya teman-teman ya. Ada batasannya. Karena kan itu pelindungan pekerja. Itu ada undang-undang untuk perlindungan buruh gitu ya. Jadi biar tidak bisa dipecat seenak-enaknya sama owner gitu.
Oke, lanjut ke slide berikutnya. Tugas dari divisi HR atau SDM untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan, termasuk mempersiapkan pensiun karyawan. Maka karyawan wajib didaftarkan ke dalam program jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun atau JP. Kedua program tersebut memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu memastikan kemandirian ekonomi dan finansial pekerja atau buruh saat nantinya mereka sudah tidak produktif lagi. Tidak hanya karyawan, ahli waris pun dapat menjadi penerima manfaat selama memenuhi syarat dan ketentuan. Tujuan bagi pemberi kerja, kewajiban moral, kemudian untuk mendapatkan loyalitas dari pegawai dan kompetisi pasar tenaga kerja. Sedangkan tujuan bagi karyawan dengan adanya jaminan hari tua dan pensiun, maka karyawan memiliki rasa aman terhadap masa yang akan datang karena dia mendapatkan kompensasi yang lebih baik. Sedangkan tujuan bagi lembaga pengelola dana pensiun itu memperoleh keuntungan dengan investasi dan turut membantu serta mendukung program pemerintah. Pensiun. Definisi dari pensiun adalah jaminan hari tua sebagai balasan jasa perusahaan terhadap pegawainya yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya. Peserta program pensiun bisa dimulai dari usia peserta atau pegawai dari 18 tahun atau pegawai yang sudah menikah, kemudian sudah punya masa kerja 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. Usia pensiunnya ada 4. Pensiun itu ada 4 kategori. Ada pensiun normal atau normal retirement, kemudian pensiun dipercepat atau early retirement, pensiun ditunda atau deferred retirement, dan pensiun cacat. Pensiun normal itu merupakan pensiun yang diberikan untuk karyawan yang memang usianya telah mencapai masa pensiun, yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, di Indonesia ini usia pensiun normal biasanya 55 tahun. Tapi ada juga yang memberikan pensiun setelah masa bakti tertentu, meski belum menginjak masa usia pensiun normal. Misalnya memberikan hak pensiun kepada karyawan begitu mencapai masa kerja tertentu. Contoh memang sudah 30 tahun, ya sudah boleh pensiun, dan lain-lain. Itu tergantung perusahaannya ya. Itu memang sudah menetapkannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat merupakan jenis pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu. Misalnya karena ada pengurangan karyawan di perusahaan tersebut. Nah, jenis pensiun ini memungkinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya. Jadi contoh usia normalnya itu 55 tahun. Karena memang kondisi perusahaannya sedang ada pengurangan pegawai, mungkin dia baru 50 tahun tapi dia mengajukan diri atau ditawarikan oleh perusahaan untuk ikut program pensiun atau lifting pensiun dipercepat. Nah, biasanya alasannya jelas diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada pemberi kerja agar masa pensiunnya dipercepat. Karena mungkin saya sudah lelah, saya capek, kemudian saya mau pindah ke luar kota, anak-anak saya sudah di luar kota semua, suami saya juga sudah pensiun, jadi saya ingin pensiun dini, itu bisa seperti itu. Jadi bisa dari satu pihak ataupun dua pihak ya. Satu pihak itu bisa dari si pegawainya sendiri yang mengajukan diri ingin pensiun dipercepat,
Tapi bisa juga dari perusahaan yang karena memang kondisi keuangannya mengharuskan perampingan. Nah, ini contoh pensiun dipercepat untuk kondisi usia karyawannya yang mencapai 50 tahun karena sudah bekerja dengan masa bakti 30 tahun, atau mungkin karyawannya mengalami cacat permanen, maka harusnya dia pensiun di usia 55 tapi ditawarkan untuk pensiun lebih cepat di usia 50, tentu saja ada kompensasinya. Jadi ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan. Karena kan seharusnya orang ini kan pensiunnya di usia 55, tapi karena dipercepat ya tentu saja ada kompensasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian pensiun ditunda. Pensiun ditunda merupakan pensiun atas permintaan karyawan, namun usia peminta pensiun belum mencapai usia pensiun. Jadi pensiun yang dana pensiunnya diberikan pada saat peminta berusia pensiun. Jadi ini maksudnya, kalau yang tadi dipercepat, kalau yang ini ditunda. Jadi pegawainya ini mau melanjutkan pekerjaannya di perusahaan itu. Jadi yang harusnya tadi dia masuk list untuk pensiun di tahun ini, tapi dia menunda atau meminta, baik minta karyawannya, baik dari perusahaan yang meminta kepada karyawannya atau karyawannya yang justru meminta kepada perusahaan untuk ditunda masa pensiunnya. Ini bisa saja. Atau ada juga yang tetap masuk kategori dipensiunkan, tapi kemudian dipekerjakan lagi. Gitu. Purna bakti namanya itu. Biasanya disebutnya purna bakti. Jadi biasanya ini untuk orang-orang yang memang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan, keahliannya. Tapi sudah masuk masa pensiun biasanya kalau itu. Jadi tetap dilakukan proses pensiunnya, tapi setelah itu mereka di hire kembali atau seperti disewa kembali gitu. Biasanya ini nantinya jadi seperti kontrak lagi. Oke, kemudian pensiun cacat. Pensiun cacat ini pensiun yang diberikan karena sebuah kecelakaan, karena dianggap tidak mampu lagi dipekerjakan. Kalau yang tadi pensiun dipercepat, berarti meskipun mengalami cacat, tapi masih bisa bekerja ya. Tapi kalau pensiun cacat ini biasanya ditawarkan karena memang tidak mampu lagi dipercepat. Jadi nggak nunggu usianya 30 tahun masa baktinya, tidak harus menunggu usia 50 dan lain-lain. Gitu. Kalau pensiun cacat. Kalau pensiun cacat ya begitu dia kecelakaan, kemudian dia tidak dianggap tidak mampu lagi dipekerjakan, ya sudah gitu ditawarkan untuk pensiun cacat. Tapi ada kompensasi yang harus dikeluarkan perusahaan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, pensiun cacat tidak berhubungan dengan usia karyawan dan diberikan apabila karyawan mengalami cacat dan tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya. Kalau pegawai itu masih mampu melakukan pekerjaannya dengan tidak mengurangi efektivitas, produktivitas, tidak mengurangi target yang dibebankan kepada dia, maka si pegawai itu bisa protes kalau dia sampai ditawarkan pensiun cacat. Karena sebetulnya dia tetap mampu gitu loh. Contoh kehilangan ibu jarinya. Kehilangan ibu jarinya mungkin pada awal-awal dia memang perlu penyesuaian. Tapi setelah itu dia bisa tetap running. Produktivitasnya tetap bagus, kemudian jam kerjanya juga dia tetap normal seperti teman-temannya, dia tidak ada keluhan sama sekali, tapi ternyata dia malah di pensiun cacatkan. Maka pegawai ini berhak untuk naik banding, bisa melalui serikat kerja atau bisa juga melaporkan kepada pemerintah. Nanti ini bisa masuk ke pengadilan. Gitu ya. Nah, meskipun ini nanti ada kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah gitu. Pemerintah, perusahaan.
Tapi kan kadang orang lebih butuh pekerjaan yang kontinunya. Karena apa? Rasa aman. Jadi pensiun cacat sebagai catatan diberikan kepada pegawai yang mengalami kecelakaan tapi dianggap tidak mampu lagi mengerjakan pekerjaannya. Selama dia masih mampu, maka tidak bisa dikategorikan atau diberikan pensiun cacat. Ya, hati-hati kalau main pecat-pecat orang juga kita nanti malah kena pasal soalnya. Oke. Asumsi tradisional usia pensiun di Indonesia itu terlalu rendah biasanya di PNS ya, karena ketiadaan dana perusahaan dari pemerintah, kemudian perubahan kebijakan, nilai yang dibayarkan terlalu kecil, tidak adanya informasi yang jelas, belum adanya orang yang dapat menggantikan. Nah, penyebab pensiun itu bisa saja karena disabilitas atau cacat, kemudian adanya kebijakan, adanya memang secara normal karena usia, dan permintaan sendiri. Itu juga bisa. Karena tadi ya dimajukan early menjadi dipercepat atau ditunda gitu. Usia berapa harus berhenti bekerja? Kalau ada pertanyaan sebetulnya kapan usia yang pegawai itu harus berhenti bekerja? Kalau untuk pegawai swasta itu memang tidak ada aturan khususnya. Berapa sih usia pegawai itu harus berhenti bekerja? Itu tidak secara khusus spesifik ya. Tapi kalau PNS itu ada di dalam aturan PP nomor 65 tahun 2008, usia PNS itu 56 sampai 58 tahunan. Dengan syarat eselon 1 atau bisa diperpanjang dengan beberapa catatan. Ya, kalau memang kinerjanya baik, kemudian kesehatannya juga prima, tidak ada melakukan kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan dan lain-lain, itu bisa diperpanjang. Tapi di beberapa negara rata-rata itu 65 tahun. Tergantung jenis pekerjaan dan kemampuan fisik atau mental seseorang. Nah, pengalaman di negara lain, pekerja yang berumur di atas 65 tahun dimungkinkan mengalami kecelakaan dalam bekerja. Nah, saat mengalami kecelakaan itu lebih sukar atau lebih sulit untuk sembuh, kemudian biayanya juga nanti akan lebih besar. Di usia-usia 65 tahun, memang kondisi dari kesehatan seseorang atau pegawai itu akan lebih susah untuk mengalami rehabilitasi atau pemulihan diri. Contoh jatuh. Kalau kalau anak kecil jatuh itu paling sehari 2 hari juga udah sehat. Kalau yang sudah masa-masa produktif ya biasanya mungkin kalau jatuhnya parah ya sampai patah kaki atau patah tangan itu biasanya memerlukan masa istirahat lebih lama lagi daripada anak-anak. Nah, kalau orang tua itu jauh lebih lama. Karena apa? Prosesnya memang tulangnya itu sudah tulang tua, balungan tua. Kalau balungan tua itu proses penyembuhannya, bersambungnya antara satu tulang dengan tulang yang lain itu prosesnya lebih lama. Rata-rata seperti itu. Jadi, makanya kenapa perusahaan memang membatasi gitu pegawainya atau pekerjanya itu di masa-masa atau usia-usia produktif. Kalau lebih dari itu maka kinerjanya turun, padahal mereka harus membayar lebih. Karena kan biasanya pekerja-pekerja yang sudah lama kan gajinya juga sudah naik kan. Secara ekonomi memang perhitungannya jadi biaya lebih besar daripada produktivitas. Kembali lagi seperti kalau kita punya pegawai baru gitu. Biaya yang kita keluarkan dari perusahaan itu biasanya lebih tinggi daripada produktivitas yang dihasilkan.
Begitu juga kalau kita punya pegawai-pegawai yang sepuh. Mau kita ajak lari, kita targetin berapa juga mereka secara fisik sudah berkurang. Kemudian ingatan pun juga mereka kadang-kadang suka lupa. Target tanggal segini, ternyata mana? Oh ada ya, ada ya. Ya ada. Itu memang ya itu memang manusiawi gitu. Tingkat kesehatan seseorang akan turun. Oke. Dan wajar kalau perusahaan memang lebih mengutamakan regenerasi atau kaderisasi ya, mengganti gitu pegawai-pegawai yang sudah sepuh dengan pegawai-pegawai yang lebih baru. Harga juga biasanya lebih murah, kemudian mereka bisa di push lebih lebih ekstra ya kalau namanya pegawai baru gitu. Sedangkan kalau kita nge-push pegawai-pegawai yang sudah senior, sudah sepuh, agak gimana gitu. Jadi ya wajar kalau memang banyak perusahaan itu hanya mempekerjakan pegawai-pegawainya itu sampai dengan usia 58 atau 65 tahun. Oke? Karena banyak pertimbangan. Dan salah satunya adalah biaya. Oke, kenapa harus ada pensiun? Tadi saya sudah sampaikan karena perlu adanya regenerasi atau kaderisasi. Kaderisasi itu artinya penggantian dari pegawai-pegawai yang lama menjadi pegawai yang baru. Secara usia mereka lebih fresh, lebih inovatif, lebih fit badannya, kemudian kita bisa bikin event ini, bikin event itu. Kalau pegawainya itu masih banyak yang muda-muda, otomatis mereka punya kekuatan ekstra, kemudian punya inisiatif yang lebih, kemudian mereka juga upgrade tentang teknologi, jadinya mereka bisa multi ya. Mungkin mereka di bagian keuangan, tapi bisa saja kita minta mereka untuk update status dan lain-lain gitu. Itu bisa jadi nyambi sebagai bagian sales gitu. Tapi otomatis kalau memang dia ada pekerjaan atau ada prestasi seperti itu tetap dihargain ya. Jadi jangan di udah tahu karena anak-anak baru terus kita kita manfaatkan tanpa adanya satu reward, itu juga salah perusahaan. Nanti bisa kena pasal. Karena ada perlindungan tenaga kerja, hati-hati ya. Oke, kemudian alasan kenapa harus pensiun selain kaderisasi itu karena itu tadi bisa menambah beban keuangan atau beban negara. Karena apa? Kalau pegawainya sudah sepuh, seringnya mungkin sakit ini, sakit itu, periksa ini, periksa itu. Tidak semua ya, tapi rata-rata. Karena memang sudah manusiawi. Kondisi badan seseorang pada saat usianya sudah melewati masa produktif ya, semua sel tubuh dan lain-lain itu berkurang. Ini manusiawi. Nah, ini nanti akan jadi beban keuangan. Karena apa? Sakit ini, sakit itu, pemeriksaan tambahan ini, tambahan itu. Ditambah seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, akan berpengaruh terhadap produktivitas, terutama akan terasa sekali jika itu ada di pabrik. Dengan sakitnya seseorang tidak masuk ke dalam shift-nya, maka alatnya tetap berjalan, tapi timnya timpang karena tidak ada orangnya di situ. Harusnya ada 2 orang, cuma ada 1 orang yang mengerjakan. Maka kecepatan hasil produksinya akan berbeda. Nah, ini akan jadi beban. Beban operasionalnya, listriknya tetap sama, bayar ke pegawainya juga sama, tapi ternyata output atau produktivitas dari pegawai tersebut tidak terlalu tinggi dibandingkan saat saat-saat dia masih muda. Oke? Kemudian memberikan kesempatan untuk beristirahat dan menikmati hidup. Ya, sudah bertahun-tahun pekerja itu bekerja terus, jadi sudah saatnya mungkin diberikan kebebasan agar dia bisa beristirahat di masa tuanya,
dan sedikit bisa menikmati hidupnya, bisa pergi, kemudian bepergian ke luar kota, ke tempat anak atau cucunya, dan lain-lain. Jadi memang sudah waktunya pensiun. Tingkat kesalahan ataupun kecelakaan kerja juga kalau sudah usia sepuh, itu nanti akan meningkat resikonya kalau dipaksakan. Apalagi kalau di pabrik ya. Bayangkan pabrik gergaji yang ngerjain sepuh, matanya aja udah rabun gitu. Kemudian dia ketiduran karena ngantuk. Jangan salah, orang-orang yang sudah sepuh usia-usia tertentu itu kadang-kadang tidak sadar kalau mereka sudah tiba-tiba tidur. Tiba-tiba mereka ngantuk, entah kenapa, nah, tangannya yang masuk malah. Ini udah benar. Nah, ini tidak mampu lagi. Karena memang sudah tidak mampu lagi, maka memang harus pensiun. Oke, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan kirimkan WA, kemudian juga akan kita bahas nanti apa saja yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Mungkin silahkan di WA-kan saja ke HP saya, nanti kita akan bahas. Oke, sebelum kita akan bahas pertanyaan, kalau memang ada, nanti kita akan bahas lagi mengenai dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK ini adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kemudian dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Kemudian program pensiun iuran pasti ini merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan oleh peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening-rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Iurannya ditanggung oleh perusahaan dan karyawan. Oke, untuk rumus perhitungan PPIP sekaligus IP sama dengan 3 dikali FPD dikali PDP. IP adalah iuran pensiun, sama dengan 3 dikali FPD adalah faktor penghargaan per tahun dalam desimal. Dikalikan PDP, penghasilan dasar pensiun per tahun. Itu untuk perhitungan PPP IP sekaligus. Nah, kalau untuk perhitungan PPP IP bulanan, maka rumus yang digunakan adalah IP sama dengan 3 dikali FPE dikali PDP. IP adalah iuran pensiun, sama dengan 3 dikalikan FPE adalah faktor penghargaan per tahun dalam persentase. Kalau yang tadi secara sekaligus ini adalah faktor penghargaan per tahun dalam desimal. Sedangkan kalau yang FPE, faktor penghargaan per tahun dalam persentase. Dikalikan PDP adalah penghasilan dasar pensiun per tahun. Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji. Nah, rumus perhitungan PPMP yang sekaligus adalah MP sama dengan FPD dikali MK dikali PDP. MP adalah manfaat pensiun.
MK adalah masa kerja. PDP adalah penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Sedangkan kalau PPMP bulanan adalah MP sama dengan VME FPE dikalikan ME dikalikan PDP. FPE ini bedanya di FPE dan FPD. FPE adalah faktor penghargaan per tahun dalam persentase. Kalau yang tadi faktor penghargaan dalam desimal. Oke ya. MK itu adalah masa kerja, sedangkan MP adalah manfaat pensiun. Oke, kita masuk ke BPJS Tenaga Kerjaan. Ini ada banyak program di dalam sebuah BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa di antaranya adalah jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun. Manfaat dari kedua program itu berbeda, meski keduanya sama-sama diperuntukkan bagi pekerja atau penerima upah. JHT beda dengan JP. JHT adalah program pelindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun atau mengalami cacat tetap atau meninggal dunia. Sedangkan kalau JP, Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki masa pensiun atau mengalami cacat total tetap. Manfaat dari JHT itu uang tunai yang besarnya adalah akumulasi dari seluruh iuran yang sudah dibayarkan, kemudian ditambah dengan hasil pengembangannya. Kalau JP, itu besar pencairan dari jaminan pensiunan itu nanti ditentukan berdasarkan formula tertentu. Dan manfaatnya ini bisa berwujud uang tunai. Kalau JHT itu uang tunai. Pasti uang tunai dalam bentuk akumulasi seluruh iuran yang pernah dibayarkan ditambahkan dengan hasil pengembangan. Nah, kalau JP, jaminan pensiun, ini juga bisa berwujud uang tunai yang diterima sekaligus yang besarnya merupakan akumulasi seluruh iuran ditambah hasil pengembangan. Ini bisa saja diterimakan juga sekaligus. Nah, manfaatnya bisa berwujud uang tunai yang diterima juga setiap bulan gitu. Jadi bisa diterimakan sekaligus tapi juga bisa diterimakan setiap bulan. Nah, kalau untuk setiap bulan ini nantinya bisa jadi seperti pensiun hari tua. Jadi kalau pensiunan mungkin dulu bekerja di kantor pos, nah itu ada pensiun, jadi ada uang pensiun. Kemudian PNS itu juga ada uang pensiunnya. Jadi meskipun sudah tidak bekerja lagi ya tetap mendapatkan uang uang yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ini nanti ada bentuknya disebut dengan pensiun hari tua. Ini diterima peserta setelah pensiun sampai dengan meninggal dunia. Atau pensiun cacat, ini diterima peserta yang cacat total tetap akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai dengan meninggal dunia. Kemudian pensiun janda atau duda ini diterima oleh janda atau duda ahli waris peserta sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi. Jadi kalau mau tetap dapat pensiunannya, jangan menikah lagi. Tapi kalau sudah ketahuan menikah lagi ya sudah hilang uang pensiunnya, gitu ya. Kalau untuk janda atau duda. Nah, kalau pensiun anak ini diterima ahli waris peserta sampai dengan mencapai usia 23 tahun atau sudah bekerja atau menikah. Jadi kalau sudah menikah di usia 17 tahun, maka uangnya itu tidak akan turun ke anaknya karena memang sudah gugur di klausal sudah menikah. Nah,
Kalau ternyata di usianya itu sekarang 22 tahun, ya anak itu masih mendapatkan pensiun dari bapaknya. Dan bapaknya sudah tidak ada atau ibunya sudah tidak ada, maka jatuhnya ke anak. Pensiunnya itu dalam bentuk pensiun untuk anak. Nah, sampai dengan usia dia 23 tahun. Atau ternyata di usia 22 tahun anaknya sudah bekerja, ya sudah stop. Tidak ada tunjangan uang pensiun yang akan diberikan kepada anaknya. Gitu ya. Nah, kemudian, oke, anaknya itu ada dua. Nah, kalau anaknya itu dua berarti uang pensiunnya itu masih diterimakan kepada dua anak peserta terdaftar. Tapi kalau anaknya tiga, ya berarti yang dapat hanya dua. Kalau anaknya satu, ya berarti yang dapat satu. Ini maksimal hanya dua anak terdaftar. Jadi bagi anak yang memang sudah terdaftar di dalam datanya si orang tua itu tadi gitu. Ini orang tuanya yang bekerja ya. Kemudian orang tuanya yang pensiun kemudian meninggal, ini uang pensiunnya itu bisa untuk anaknya. Kemudian ada pensiun orang tua. Nah ini juga bisa, mungkin saja kan anaknya bisa meninggal duluan daripada orang tuanya. Dan anak itu ternyata belum menikah, kemudian tidak punya anak. Maka uang pensiunnya itu nanti akan lari atau akan diberikan kepada orang tuanya. Diterima salah satu orang tua ahli waris. Sampai dengan orang tua tersebut meninggal. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau yang JHT itu satu kali diterimakannya. Sedangkan kalau pensiun ini bisa berkali-kali, bisa setiap bulan. Ya. Nah, manfaat jaminan hari tua kapan dapat diambil? Kalau uang tunai dari manfaat jaminan hari tua itu bisa dibayarkan sekaligus, bisa juga sebagian. Kalau sekaligus itu pesertanya harus sudah mencapai usia 56 tahun dulu atau berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun. Nah, kalau udah lagi tidak ada pekerjaan lagi di tempat lain, dia boleh mengambil jaminan hari tuanya dia. Gitu. Sebaiknya memang sudah mencapai usia 56 tahun. Tapi kalaupun belum mencapai usia 56 tahun, tapi dia memang sedang tidak bekerja saat ini, sudah resign di tempat lama, kemudian tidak lagi bekerja, belum bekerja di tempat baru, dia kemudian membutuhkan uang tunai itu, maka bisa diambil. Kemudian klausul-klausulnya dan syarat-syarat berlaku ya nanti. Kemudian mungkin saja dia mau meninggalkan Indonesia atau dia cacat total, kemudian cacat total permanen, ya dia nggak bisa sembuh cacat gitu. Dia membutuhkan uang itu ya bisa dicairkan, tidak harus mencapai usia 56 dulu. Jadi itu klausul tertentu ya, ini klausul darurat lah istilahnya, memang dibutuhkan saat ini, atau justru karena meninggal dunia, maka itu sudah bisa langsung diambil atau dicairkan oleh keluarganya, tapi hanya satu kali. Kalau memang mau diambil sekaligus itu hanya satu kali, jadi bukan yang berulang kali sampai nanti bisa diwariskan, itu enggak kalau JHT. Nah, kalau yang dibayarkan secara sebagian, ini maksimal 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun dan hanya bisa diambil maksimal satu kali. Nah, iuran JHT dibayarkan pemberi kerja sebesar 3,7% dari upah sebulan ditambah iuran pekerja sebesar 2% dari upah sebulan. Jadi setiap bulannya ada dana yang disetorkan oleh pegawai itu sendiri dan oleh pemberi kerja dari perusahaan. Ini iuran JHT. Sedangkan kalau iurannya JP itu dibayarkan oleh pemberi kerja sebanyak 2% dari upah sebulan dan oleh pekerja itu sebesar 1% upah sebulan. Jadi lebih kecil.
2% dari upah sebulan oleh pemberi kerja atau perusahaan, dan 1% diambil dipotong dari gaji si pekerja itu sendiri. Pertanyaan, apakah jaminan pensiun bisa dicairkan sekaligus? Bisa. Manfaat jaminan pensiun yaitu berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan atau bisa juga sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia. Ini boleh kalau memang dibutuhkannya secara langsung ya, dibutuhkan tunai langsung, itu bisa diambil juga secara tunai atau secara sekaligus. Oke, lanjut dulu. Paham ya bedanya JHT dan JP? JHT itu jaminan hari tua dan JP itu adalah jaminan pensiun. Apa yang harus dilakukan sebelum masuk masa pensiun? Kita mempersiapkan secara fisik, mental, masa depan diri dan keluarga, kewajiban purna tugas, kaderisasi, pekerjaan lain, atau kegiatan dan aktivitas lain. Itu yang sudah harus kita siapkan sebelum kita memasuki masa pensiun. Kenapa? Karena kadang-kadang fisik kita kerja rodi bagai kuda. Itu pada saat kita masa produktif, kemudian saat tua semua sel-sel badan kita sudah dalam keadaan rusak. Nah, ini nih. Ini tinggal uang pensiunnya habis buat berobat. Ya. Kemudian mental terutama. Kadang-kadang orang yang memang sudah tadinya bekerja, kemudian tiba-tiba tidak bekerja lagi, awal-awal mungkin bahagia, tapi setelah itu dia akan kesepian dan dia akan minim kegiatan, maka biasanya akan lebih cepat terserang pikun secara mental ya, karena dia memang biasanya tadi bekerja, otaknya dipakai, tiba-tiba tidak pernah dipakai lagi, kemudian dia juga tidak ada aktivitas kecuali main HP, tidur, nonton, selain nantinya jadi obesitas, maka secara mental juga kesehatan mentalnya terganggu. Kemudian masa depan diri dan keluarga ya berbeda dong antara kita yang dulunya bekerja dan kita yang saat ini sudah pensiun. Pemasukannya juga otomatis akan berbeda. Maka kalau masih punya anak kecil yang masih usia sekolah, maka itu harus disiapkan. Apalagi kalau anaknya itu usia kuliah yang membutuhkan mungkin biaya lebih besar lagi gitu untuk segala macam kebutuhan. Nah, biasanya ini orang-orang sejak zaman sekarang itu mereka sudah memikirkan ini dengan asuransi pendidikan anak. Jadi dari saat mereka muda, pegawai-pegawai ini sudah membayar asuransi untuk pendidikan anaknya di kemudian hari. Gitu. Nah, oke. Harus ada kegiatan atau aktivitas lain agar nanti kita di usia berapapun kita tetap punya manfaat lebih bagi kontribusi terhadap lingkungan, terhadap warga ataupun orang lain. Gitu ya. Kenapa harus menabung dana pensiun mulai sekarang? Banyak ahli setuju bahwa kita itu memang membutuhkan sekitar 70% dari penghasilan di puncak karir kita untuk mempertahankan standar hidup di masa pensiun. Jadi jangan sampai kalau dulunya waktu bekerjanya gitu kita makannya itu selalu makan-makan di luar, di restoran, tapi ternyata pada saat pensiun kita bahkan untuk beli beras aja susah. Nah, jadi kalau kita sudah punya dana pensiun, paling tidak kita sudah sedikit saving ya untuk rasa aman di kemudian hari. Kemudian sedikit juga perusahaan yang menjamin pensiun karyawan. Sekarang
banyak perusahaan yang membebankan tabungan pensiun kepada karyawannya justru. Nah, jaminan sosial juga tidak akan cukup. Dengan perubahan aturan dan tanpa undang-undang yang jelas, nilai jaminan sosial yang akan diterima bisa saja lebih rendah. Kemudian nilai inflasi juga nanti akan mempengaruhi nilai uang. Dulu kita punya uang, contoh 1 juta masih bisa dipakai untuk apa-apa. Nanti kita mungkin 20 tahun dari sekarang nilai 1 juta itu mungkin hanya serasa kita punya uang 100.000 sekarang. Mungkin seperti itu, bisa saja seperti itu. Jadi itu harus ada uang pensiun tambahan, ya uang tabungan lagi lah. Nah, makin panjang umur, makin banyak pengeluaran. Semakin tua, kondisi tubuh semakin menurun. Karena itu butuh banyak dana untuk menjaga kesehatan. Selain 3 alasan itu, masih banyak lagi alasan untuk mulai menabung dari mulai sekarang. Jadi jangan sampai terlambat, mulai dari sekarang. Teman-teman yang besok nanti sudah punya pekerjaan, silahkan sudah mulai juga memikirkan dana pensiun, uang. Kalau tidak punya dana pensiun, kalian juga silakan untuk memikirkan investasi. Investasi di mana nih biar nantinya jadi passive income. Passive income itu adalah pendapatan pasif tanpa kitanya harus bekerja, tapi uangnya datang ke kita. Oke, nah ini akan masuk pembahasan mengenai post power syndrome. Di sini ada yang tahu post power syndrome itu apa? Post power syndrome adalah gejala yang terjadi ketika seseorang yang hidup dalam bayang-bayang kebesaran yang dimilikinya di masa lalu seakan-akan belum mampu menerima perubahan yang terjadi pada dirinya, belum move on. Gejala post power syndrome itu biasanya rasa kurang bergairah, sakit-sakitan, mudah tersinggung, pemurung, tidak suka dibantah, menarik diri dari pergaulan sosial, banyak bicara tentang kehebatan di masa lalu, senang menyerang pendapat orang lain, suka mengkritik dan mencela, serta tidak mau kalah. Karena apa? Di masa lalu punya power. Pos itu masa lalu. Power itu apa? Kekuatan, kehebatan, sindrom. Ya sindrom dulu punya kekuatan, dulu punya kehebatan, dulu terkenal, dulu ini, dulu itu, sekarang tidak punya lagi. Tapi belum move on, belum sadar diri bahwa dia itu sekarang sudah tidak punya anak buah, sudah tidak punya kekuatan lagi, sudah bukan orang di sekeliling dia itu bukan orang lagi, orang yang bisa dia perintah-perintah seenaknya gitu. Nah, biasanya ini yang kena itu rata-rata banyak bos-bos ya, karena yang sudah terbiasa nyuruh gitu, punya power, punya kekuatan, hebat dulunya. Sekarang ada saat posisinya sudah pensiun, adanya ada di rumah, kemudian dia dengan attitude-nya masih nyuruh-nyuruh, otoriter dan lain-lain, biasanya itu nanti akan menimbulkan gangguan ya, menimbulkan hubungan yang kurang nyaman bagi keluarga. Ya, bagi orang-orang di sekitarnya dia, bukan hanya keluarga, kadang-kadang mungkin tetangga atau keluarga besar, gitu. Seperti itu. Biasanya ini mantan bos nih yang agak parah dan move on-nya lama nih. Oke, untuk menghindari post power syndrome ini seperti dilihat ya, dia tetap merasa dirinya itu seperti ini gitu. Kegantengan masa lalunya itu belum bisa dilepas gitu. Aku tuh dulu gini loh, aku gitu loh. Kamu harus ini. Jadi tetap nyuruh-nyuruh orang aja gitu. Ya, merasa masih punya posisi, punya power. Nah, untuk menghindari post power syndrome itu adalah ini emang gejala yang terjadi di mana penderita hidup dalam bayang-bayang kebesaran masa lalu. Ini jadi jabatan itu kan bukan milik individu dan tidak melekat pada individu, masa persiapan pensiun untuk mengisi waktu. Ini mentalnya itu memang harus didukung dengan dukungan lingkungan dan kematangan emosi. Nah,
Di sini kalau kita masih punya uang, zaman dulu, kemudian di sini kita punya kekuatan dan kita punya hak. Nah, ini post power syndrome tuh di antara ini nih. Dulu punya uang, dulu punya kekuatan, dulu punya hak atau bukan hak ya, keistimewaan. Nah, dulu aku diperlakukan ini, aku dulu diginiin, seperti itu. Nah, ini biasanya memang mentalnya yang kena. Ini harus didukung dengan lingkungan dulu, ya dipahami lah oleh keluarga dulu, kemudian ya pelan-pelan diingatkan bahwa sudah tidak seperti itu, kemudian ya diingatkan kembali, disadarkan, tapi jangan frontal. Kalau frontal nanti itu bikin ribut keluarga. Oke, kemudian cara mengelola post power syndrome. Ini bisa dengan mengikuti kegiatan sosial, menyalurkan hobi, kemudian hubungan seks antara suami dan istri, kemudian stop benci orang lain, berkumpul dengan keluarga, tekun beribadah, kemudian pikiran menjadi jernih, kemudian jangan merasa karena jabatan atau dihargai atau dihormati, dulunya pernah jadi pejabat, dulunya pernah jadi bos gitu. Jangan cuman karena itu kita dihormatin orang, maka kalau memang kita mau dapatkan respect orang, ya kita juga harus respect kepada orang lain. Bukan karena dulu pejabat, harus semua orang harus menghormati kita. Kemudian dulu kita bos, kemudian kita ingin selalu didulukan. Itu tidak seperti itu. Jadi pelan-pelan dibantu lah gitu untuk mengingatkan kembali bahwa kalau kita ingin dihargai orang lain, ya mulai dari diri kita untuk menghargai atau menghormati orang lain dulu. Nah, kemudian menghindari rasa bangga atau angkuh akan pekerjaan dan menjaga kesehatan, dan kemudian rajin berolahraga. Ini adalah cara-cara untuk mengelola post power syndrome. Ya, cara yang paling gampang banget itu adalah menyalurkan hobi. Hobinya apa? Ya udah ke situ gitu. Kemudian mengikuti kegiatan sosial atau ibadah, kumpul-kumpul dengan keluarga, ya itu. Seperti itu untuk biar nantinya tidak terkena post power syndrome yang akut ya. Nah, oke. Satu pesan dari Stephen Covey, Anda bisa pensiun dari sebuah pekerjaan. Tetapi jangan pernah berhenti untuk membuat kontribusi yang sangat berarti dalam hidup. Jadi boleh saja jabatan kita yang sudah purna, pekerjaannya kita sudah purna, tapi bukan berarti kontribusinya kita yang purna. Contoh, reminder untuk diri saya sendiri, saya profesi sebagai dosen. Tugas saya adalah membuat Anda mendidik generasi dan mempersiapkan generasi untuk melanjutkan cita-cita bangsa. Tapi pada saat saya sudah resign dari Universitas Al-Irsyad Cilacap, bukan berarti saya berhenti berkontribusi untuk mendidik generasi muda. Tapi saya juga harus tahu post power syndrome berbeda dengan pada saat saya menjadi dosen. Pada saat dosen memang saya harus memberikan Anda tugas-tugas. Sedangkan kalau saat saya sudah tidak menjadi dosen, mungkin lebih ke pendampingan. Jadi bukan memberikan banyak-banyak tugas, tapi lebih ke pendampingan. Seperti itu. Jadi, paham ya teman-teman ya? Paham juga ya dari nasihatnya Stephen Covey. Kata-kata mutiaranya cukup dalam. Anda bisa pensiun dari sebuah pekerjaan, tapi jangan pernah berhenti untuk membuat kontribusi yang sangat berarti
ada hal-hal tertentu yang memang tidak cukup selesai tugasnya dengan jabatan yang melekat. Tetapi ada hal-hal tertentu yang memang melekat pada diri kita sendiri. Kewajiban-kewajiban tertentu yang memang melekat pada diri kita sendiri. Oke, begitu aja ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian juga kalian pada saat bekerja, pada saat kemudian nanti bisa saja kalian punya perusahaan ataupun kalian bekerja kepada perusahaan orang lain, maka kalian juga pada saat tanda tangan kontrak diterima, maka kalian juga harus sudah memikirkan hal-hal separation atau pemisahan. Bisa saja pemisahan dikarenakan permintaan diri, dikarenakan retirement atau pensiun, atau bisa juga karena memang adanya satu kondisi perusahaan, yaitu memang ada layoff, kemudian bisa juga karena ada pemecatan dan juga outplacement, gitu ya. Jadi kondisi-kondisi itu juga tetap harus kalian perhitungkan. Jadi tabungan di masa tua, kemudian tabungan untuk pensiun, dan juga investasi di masa yang akan datang merupakan hal-hal yang sudah harus kalian siapkan juga dari semenjak kalian masa produktif atau semenjak kalian masih bekerja di masa muda. Oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya tunggu di WhatsApp saya atau di WhatsApp grup biar kita nanti bisa diskusikan. Saya tutup dulu materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.